Engkau juga tahu kerinduan kami datang ke tempat ini untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Karena obsesimu yang utama dan pertama adalah persekutuan, fellowship dengan anak-anaknya. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah umat tebusan. Kami adalah milik. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan kelembutan kasih-Mu. Dan kami pulang dari tempat ini tidak akan pernah sama lagi, sekarang dan untuk selama-lamanya. Engkaulah jawaban hidup kami. Engkaulah kehidupan kami itu sendiri dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan saudara duduk. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat Jumat Agung. Selamat merayakan Jumat Agung. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang diberikan oleh Gembala Sidang Saudara untuk saya bisa melayani pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi, masalah-masalah yang sangat sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang, baik itu orang percaya maupun orang dunia, hari-hari ini mengalami masalah. Masalah, mengalami kesusahan, mengalami kecemasan, bahkan sampai ketakutan. Alkitab berkata bahwa dunia ini bukan semakin baik, tapi dunia ini akan semakin jahat. Di hari-hari terakhir Alkitab mencatat, biarlah yang kudus semakin kudus, yang jahat semakin jahat.
Saudara, dalam segala segi kehidupan manusia, hari-hari ini sedang digoncangkan sedemikian rupa. Tidak ada yang tidak digoncangkan. Alkitab berkata semua akan digoncangkan. Hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang tinggal tetap di dalamnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa seluruh persoalan di muka bumi ini bisa diselesaikan oleh manusia. Semua masalah di muka bumi ini bisa diselesaikan oleh manusia. Ada yang bisa menyelesaikannya dengan baik, ada yang menyelesaikannya dengan susah payah, bahkan ada yang gagal, saudara. Tetapi prinsipnya semua masalah di muka bumi ini bisa diselesaikan oleh manusia. Saudara, hari ini kita tidak kebetulan ada di tempat ini untuk merayakan Jumat Agung. Yuk, saya akan membawa saudara dan kita semua untuk mereview ulang. Ada satu masalah yang dialami dunia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Ada satu masalah yang ada di muka bumi ini, di dunia ini, yang tidak bisa diselesaikan oleh dunia. Tidak bisa diselesaikan oleh penguasa dunia ini. Tidak bisa diselesaikan oleh kekayaan dunia ini. Tidak bisa diselesaikan oleh kepandaian dunia ini. Tidak ada yang bisa menyelesaikan. Tetapi pagi hari ini Tuhan sangat baik. Ada kabar baik buat saudara dan saya. Dan hari ini kita mereviewnya kembali. Agar ini menjadi pegangan kita. Untuk kita dibangkitkan kembali. Dan memiliki iman. Untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kecil dari masalah yang sudah selesai. Persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia dan dunia ini adalah masalah dosa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia dan dunia ini. Sebab itu Allah perlu intervensi. Karena yang hanya bisa menyelesaikan dosa, satu-satunya adalah Allah sendiri. Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain. Sebab itu dia perlu mengintervensi untuk menyelesaikan dosa dunia ini. Dan kabar baiknya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu, seorang putra yang bernama Yesus Kristus, dia merelakan dirinya naik ke atas kayu salib. Bukan karena kehendak manusia. Bukan karena kehendak Pilatus. Bukan karena kehendak para ahli Taurat, Farisi, dan para imam di bait suci pada saat itu. Tapi Yesus melakukannya karena dia taat melakukan kehendak Bapanya untuk menyelesaikan dosa dunia. Kata-kata yang terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. Saudara pernah perhatikan? Itu endingnya.
kata-kata terakhir, siapa yang mencatat itu, saudara? Yohanes, murid yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Murid yang hanya satu-satunya murid dari seluruh murid Tuhan Yesus yang ada di bawah kayu salib ketika Yesus tergantung, itu hanya Yohanes. Dan Injil Yohanes mencatat, ketika Yesus telah menyelesaikan semua tugas pelayanannya, kata-kata terakhir di atas kayu salib dikatakan, sudah selesai. Saya minta untuk PPT yang pertama ditayangkan. Sudah selesai. Apanya yang sudah selesai, saudara? Dosa sudah diselesaikan. Dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah kehendak Bapa untuk mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menyelesaikan dosa dunia. Menyelesaikan dosa saudara dan saya. Bukan hanya saudara dan saya, tetapi dosa dunia. Ketika Yesus menghampiri Yohanes Pembaptis untuk menuju sungai Yordan, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Beberapa tahun sebelum Yesus tergantung di atas kayu salib, Yohanes Pembaptis sudah menubuatkan bahwa Yesus yang akan menanggung dosa dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, masalah apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada 3 hal kematian Yesus, salib Yesus, yang dunia harus terima dan alami, yang saudara dan saya harus alami. Kita mereview ulang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pelanggaran atas perintah Allah itu konsekuensinya maut dan mati. Seorang warga negara, ketika dia melanggar undang-undang tipikor di negara ini, atau melanggar KUHP, dia melakukan perbuatan korupsi, lalu dihadapkan di pengadilan negara, dan terbukti dengan sah, dengan alat bukti yang ada, dia bersalah melakukan korupsi. Dan terpidana ini untuk menyelesaikan kasus korupsinya, menyelesaikan kasus pelanggarannya, apa yang dia harus lakukan? Dia harus melaksanakan hukuman atas keputusan pengadilan. Dia menyelesaikan hukumannya, dia harus melaksanakan hukumannya tersebut. Bisa masuk penjara 5 tahun, 10 tahun, bisa diambil harta bendanya, dan lain sebagainya. Saudara, Alkitab mencatat pelanggaran akan hukum Allah
konsekuensinya adalah maut, mati untuk kekal selama-lamanya. Di hadapan tahta pengadilan Allah yang maha adil itu, tidak ada satu orang pun yang dapat terelakkan, yang dapat terhindarkan dari pengadilan yang maha adil itu. Bahwa setiap manusia, Alkitab mencatat, telah melanggar hukum Allah. Artinya, setiap manusia kalau dihadapkan kepada tahta pengadilan Allah nanti, semuanya menjadi terpidana dan menerima konsekuensi untuk melaksanakan hukuman tersebut. Apa yang saudara dan saya harus laksanakan untuk melaksanakan hukuman itu? Masuk dalam maut. Laksanakan maut itu. Saudara, Alkitab mencatat di sana akan terdapat tertak gigi, tangisan siang dan malam yang tidak pernah berhenti. Kesengsaraan yang besar ada di sana, saudara. Dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Allah tahu konsekuensi ini. Allah tahu masalah besar ini yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Sehebat-hebatnya saudara, sekaya-kayanya saudara, sekuasanya saudara yang memiliki kekuasaan, tidak bisa menyogok pengadilan Allah itu untuk banding, untuk meringankan hukuman. Tidak bisa. Dia maha adil. Tidak ada yang bisa mengintervensi saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Untuk itulah Bapa mengutus Yesus ke atas muka bumi ini untuk melaksanakan hukuman tersebut. Yang harusnya hukuman itu ditanggung, diterima, dijalankan oleh saudara dan saya. Yesus yang menanggungnya, yang mengalaminya di atas kayu salib. Slide selanjutnya berkata dalam PPT ini, saudara, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, karena yang berbuat dosa, yang harus menanggung hukuman dosa adalah manusia, Allah perlu menginkarnasikan dirinya menjadi manusia serupa dengan saudara dan saya. Cuma bedanya, saudara dan saya penuh dengan dosa. Yesus manusia tanpa dosa. Karena Yesus pada hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi orang pendosa, saudara. Sehingga dia harus mati di kayu salib. Dengan cara yang sangat tragis. Dengan cara yang sangat menyakitkan. Kualitas kematian Yesus itu setara dengan kualitas kehidupan di alam maut, saudara. Kualitas penderitaan Yesus itu sama, setara dengan kualitas kesengsaraan yang ada di alam maut. Yesus sudah menanggung. Yesus sudah menyelesaikannya, hukumannya itu. Ganti saudara dan saya. Saudara dan saya yang percaya kepada korban penebus dosa ini, percaya akan kuasa salib ini, saudara dan saya sudah dibebaskan dari hukuman dosa.
saudara dan saya sudah dibebaskan untuk mengalami maut hari ini dan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia tidak rela saudara mengalami maut, tapi dia merelakan dirinya untuk mengalami maut. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, slide selanjutnya. Yang kedua adalah Yesus ketika naik ke atas kayu salib, dia bukan punya tujuan untuk memperoleh sesuatu, untuk memperoleh nama yang besar, untuk memperoleh kekuasaan, untuk memperoleh kedudukan. Tidak, saudara. Dia naik ke sorga. Dia naik ke atas kayu salib. Tujuannya satu. Dia mau menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Bukan hanya saudara dan saya, tetapi dia mau menanggung dosa dunia. 1 Korintus berkata, sebab yang sangat paling telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Kenapa Yesus perlu mati untuk dosa-dosa saudara dan saya? Saudara perhatikan, ingat baik-baik. Obsesi terbesar dari Bapa di sorga, yaitu ingin bersekutu dengan umatnya. Ingin bersekutu dengan manusia. Saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian, ketika Hawa ada di Taman Eden, Allah berjalan-jalan di Taman Eden, dia mau bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Hai Adam, hai Hawa, di mana engkau? How are you? Dia ingin berfellowship dengan manusia. Saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, di situ saudara bisa menemukan betapa rindunya Tuhan, Bapa di sorga, ingin bersekutu, memiliki hubungan yang intim dengan manusia, dengan dunia, dengan saudara dan saya. Dengan Abraham, dengan Musa, dengan bangsa Israel, dengan Daud dan Salomo. Sampai waktu Yesus datang ke dalam dunia. Dia katakan, dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan manusia. Tetapi alat mencatat, Alkitab mencatat bahwa, slide selanjutnya, Alkitab mencatat bahwa yang memisahkan antara Allah dengan manusia, antara Bapa dengan manusia, yang menjadi pemisah adalah dosa. Sebelum ini kelewatan. Iya. Tetapi, Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan tahu. Dia rindu ingin bersekutu dengan saudara dan saya. Dia rindu ingin bersekutu dengan dunia ini. Tetapi ada pemisah, ada sekat. Dan Allah tidak bisa bohongi dirinya. Allah tidak bisa menyangkali firman-Nya.
Dia tidak bisa bersekutu dengan dosa. Selama ada dosa di dalam diri manusia, Allah tidak bisa bersekutu dengan manusia. Selama ada dosa di dalam dunia ini, Allah tidak bisa bersekutu dengan dunia ini. Dia tahu, saudara, dia punya obsesi, kerinduan untuk bersekutu, tetapi ada penghalang. Dan supaya Allah bisa bersekutu kembali dengan manusia, bisa bersekutu kembali dengan dunia ini, dengan saudara dan saya, penghalang itu harus dicabut. Penghalang itu harus diambil. Dan untuk itulah Yesus mati. Kabar baiknya, penghalang itu pun sudah dicabut oleh Yesus dan sudah selesai. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa di sorga memanggil engkau kembali sebagai anak-anak yang aku kasihi. Engkau bisa berfellowship setiap hari kepada Bapa di sorga, tidak dengan takut dan gentar, dengan keberanian yang kokoh, dengan iman, membawa darah anak domba Allah untuk menghadap Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. Hari ini engkau bisa menyapa dia, ya Aba, ya Bapa. Dan dia secara roh berkata, ya anakku yang aku kasihi. Aku berkenan kepadamu karena engkau telah menerima anakku yang kuutus untuk menanggung dosa. Seberapa banyak saudara mengalami kecemasan akan berbagai macam kehidupan yang hari-hari ini diperhadapkan. Ketahuilah, ada Allah yang membela saudara. Ada Tuhan yang memperhatikan saudara. Katakan amin. Saya teringat dengan Paulus. Ketika Paulus berjalan menuju Damaskus, dia sedang punya misi untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Dengan surat kuasa yang diberikan para imam saat itu, Paulus punya kuasa dan keleluasaan untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Tapi dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba Bapa di sorga mengintervensi. Ketika Bapa di sorga mengintervensi, membuat Paulus terpental dan rebah. Lalu ada suara dari surga berkata, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saudara perhatikan pewahyuan ini. Umat Tuhan, milik Tuhan. Meskipun hari ini Yesus sudah di sorga, meskipun Bapa secara roh hari ini ada bersama-sama dengan kita, secara fisik dia ada di sorga, tetapi dia sangat memperhatikan umatnya. Tak satu pun musuh yang dapat menyentuh umatnya yang sangat dikasihinya, biji matanya. Saudara, dia tahu umatnya kalau dalam keadaan dianiaya oleh dunia ini. Dia tahu kalau umatnya sedang mengalami masalah. Dia Tuhan bukan yang tinggal di singgasana, kemudian masa bodoh dengan umatnya, dengan orang yang dikasihinya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang dikasihinya siang dan malam. Katakan amin.
Dan dia tidak membiarkan saudara dan saya dalam keadaan terus diintimidasi dengan musuh-musuh saudara dan saya. Dia akan menghardik, dia akan turun mengintervensi, dan dia akan melakukan apa saja untuk membela umatnya. Bukankah saudara dan saya seperti yang tercatat di dalam Alkitab dikatakan sebagai umat yang lebih dari pemenang? Dan saudara katakan kiri kanan, hai, kita semua adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kita jangan kalah dengan masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Allah yang ada di pihak kita lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Katakan amin. Kalau hari-hari ini ada yang cemas di antara saudara dan saya. Hari-hari ini ada yang gelisah, bahkan ada yang khawatir, bahkan sampai ada yang takut. Saudara dengar pagi hari ini, Allah ada di pihak saudara. Dia memperhatikan saudara siang dan malam. Matanya tidak pernah tertidur. Dia mengawasi saudara dan saya. Dia memperhatikan saudara dan saya. Dia punya kerinduan untuk memberkati senantiasa saudara dan menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, Dia Immanuel. Allah beserta dengan saudara dan saya. Lalu saudara berkata, kenapa Pak saya kok takut? Kenapa Pak kok saya cemas? Karena masalah yang menjadi fokus saudara. Karena dunia ini yang menjadi fokus pikiran saudara. Lupa dengan apa yang sudah Yesus selesaikan. Lupa yang ada di dalam hidup saudara lebih besar dari masalah ini. Katakan amin. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali. Tuhan ada di dalam saudara. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci di mana roh Tuhan tinggal di dalam kamu? Siapa yang hari ini tubuhnya adalah bait suci? Angkat tangan. Oh, cuma sebagian. Yang lain belum. Sekali lagi, siapa yang di dalam ruangan ini yang tubuhnya adalah bait suci? Oh, puji Tuhan, saudara tahu bait suci di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Di dalam hidup saudara dan saya. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, segala sesuatu boleh ada. Tetapi percayalah bahwa Allah yang ada di dalam hidup saudara dan saya lebih besar dari masalah dan persoalan saudara. Bahkan persoalan yang terbesar sudah Dia selesaikan. Amin. Amin. Saudara. Yang ketiga. Alkitab mencatat. Kematian Yesus di atas kayu salib. Itu membawa berkat Abraham. Menuju masuk kepada bangsa-bangsa. Saudara, lewat kematian Tuhan Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Kalau saudara perhatikan berkat yang dijanjikan kepada Abraham oleh Allah, aku akan memberkati engkau, kamu akan beranak cucu, kamu akan menguasai daerah-daerah bumi dan lain sebagainya. Kalau saudara baca, perhatikan. Saudara, itu berkat Abraham itu sampai ke bangsa-bangsa. Sampai ke seluruh dunia. Yang menerima salib Kristus. Kuasa salib Kristus. Saudara, imani ini. Bahwa berkat yang disediakan, janji yang diberikan kepada Abraham ribuan tahun yang lalu, itu menjadi bagian saudara. Menjadi milik saudara sekarang dan untuk selama-lamanya. Saudara tidak hidup lagi di bawah kutuk, tetapi saudara hidup di bawah berkat Abraham. Katakan amin. Apa saja yang saudara kerjakan dan lakukan pasti berhasil dan
Amin. Katakan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, ada 3 yang pagi hari ini Tuhan review. Yang pertama, salib menyelesaikan hukuman dosa. Yang kedua, salib menanggung dosa. Hubungan saudara yang selama ini terputus dengan Allah dipulihkan. Ketiga, salib yang membuat hidup saudara dan anak cucu saudara diberkati. Berkat Abraham ada atas hidup saudara. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara perhatikan. Yesus Kristus Tuhan kita. Ini idola saya, saudara. Kalau saudara perhatikan pelayanan Yesus 3,5 tahun. Dari mulai kelahiran. Pelayanannya 3,5 tahun. Hidupnya. Itu menjadi berkat. Yesus hidup menjadi berkat. Katakan amin. Petrus mencatat di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, Yesus ini yang berjalan dari desa dan kota, yang diperbuatnya adalah selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tidak ada perbuatan jahat yang dia lakukan, selalu perbuatan-perbuatan baik. Dia meninggalkan legacy yang baik di dalam hidupnya. Ketika dia hidup, ucapannya penuh dengan berkat. Menolong, menghibur, menyembuhkan, memberi makan, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menghampiri orang kusta, menghampiri orang yang terhina, membangkitkan semangat yang letih lesu dan terbeban berat dalam hidupnya. Tetapi yang luar biasa, bukan hanya hidupnya, dia penuh dengan berkat. Tetapi kematiannya juga dia penuh berkat. Amin. Amin. Saudara mau hidup seperti Yesus? Waktu kita hidup, kita menjadi berkat buat anak cucu kita. Buat keluarga kita. Buat saudara-saudara kita. Buat lingkungan kita. Buat kota kita. Buat bangsa dan negara kita. Bahkan buat dunia ini, saudara. Mandat itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus 2000 tahun lalu kepada murid-muridnya. Waktu Yesus naik ke surga. Perhatikan, waktu Yesus naik ke surga. Apa yang dia lakukan? Yang diterima oleh murid-muridnya. Waktu dia naik ke surga, dia sambil membuka kedua tangannya. Lalu dia melepaskan berkat. Saudara buka di dalam Lukas pasal yang terakhir. Dia melepaskan berkatnya kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menerima mandat. Untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk mendeliver, untuk mentransformasikan dunia ini dari apa yang sudah dia terima. Dan lewat hari Pentakosta, murid-murid Tuhan diberikan kuasa, segala kuasa. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Tetapi kalau kuasa
kuasa Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Kamu akan menjadi saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Saudara, mandat ini sudah diberikan. Sebab itu jangan fokus dengan kesulitan. Jangan mau dengan intimidasi-intimidasi yang mengatakan kamu tidak layak. Kamu tidak pantas. Kamu orang berdosa. Engkau katakan kepada suara-suara tersebut, tidak. Semua sudah diselesaikan. Hari ini aku dengan mantap berkata, dengan iman berkata, bahwa seluruh masalahku sudah diselesaikan. Aku maju dengan iman dan percaya. Masa depanku cerah. Aku layak. Aku anak Allah yang dicintai. Dikasihi. Semua masalahku sudah diselesaikan. Katakan amin. Saudara, dalam kehidupannya Yesus menjadi berkat. Dalam kematiannya Yesus pun menjadi berkat. Bagaimana dengan saudara? Kalau besok malam saudara dipanggil Tuhan. Kalau lusa saudara dipanggil Tuhan. Kalau sebulan lagi saudara dipanggil Tuhan. Apakah kematian saudara sama seperti kematian Yesus? Menjadi berkat buat dunia ini. Kematian saudara dan saya menjadi berkat buat anak cucu saudara. Kematian saudara menjadi berkat buat orang tua saudara. Kematian saudara menjadi berkat buat lingkungan saudara. Kematian saudara menjadi berkat buat kota saudara, buat bangsa dan negara saudara, buat dunia ini. Karena ada legacy yang saudara warisi. Sehingga kematian saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Saya teringat dengan murid-murid Yesus. Semua murid-murid Yesus mati syahid, martir saudara. Karena menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya satu dari murid Yesus yang tidak mati syahid, yaitu Yohanes. Tetapi Yohanes sempat digoreng, Alkitab mencatat. Tapi oleh pertolongan Tuhan, Yesus tidak mati di dalam penggorengan. Yohanes tidak mati dalam penggorengan tersebut. Kemudian dia mati dalam usia tua. Tapi yang lain mati martir, saudara. Kematiannya menjadi berkat bagi dunia ini. Saya percaya kematian, pengorbanan yang terbesar bagi anak-anak Tuhan ketika dia mau memberikan hidupnya bagi dunia ini. Bahkan mati bagi dunia ini. Dan saya percaya kematian murid-murid adalah pupuk yang baik. Agar Injil, berita tentang Injil, berita tentang Yesus ini bisa diberitakan ke seluruh dunia. Katakan amin. Saya mencatat ada puluhan orang misionaris yang mati di Indonesia. Ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Baik di Pulau Sulawesi, Manado, Jawa, Sumatera. Mereka mati martir karena melaksanakan tugas amanat agung. Melaksanakan tugas daripada Yesus. Dan kematiannya menjadi berkat buat Indonesia. Saudara dan saya hari ini boleh percaya itu karena kematian dari para martir tersebut yang mati di Indonesia. Apa yang saudara wariskan untuk kota Surabaya? Apa yang saudara wariskan untuk GBI, Jemaat Raja Damai? Apa yang saudara wariskan untuk Indonesia? Tidak perlu mati seperti martir-martir itu. Tetapi apa yang ada pada saudara dan saya, itu saudara lakukan dengan sungguh-sungguh dan baik buat dunia ini. Saudara akan menjadi berkat buat GBI Raja Damai, buat kota Surabaya, buat saudara, buat anak cucu, buat orang tua, buat keluarga, dan kota negara di mana saudara berada. Engkau akan menjadi berkat. Kematianmu akan dihormati banyak orang.
Kematianmu akan dikenang bagi banyak orang karena kematianmu sudah menjadi berkat. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya setelah mengerti kehidupan Yesus menjadi berkat banyak orang, kematian Yesus juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ketika saat saya nanti mati bagaimana? Ketika saya hidup, saya melakukan banyak perkara yang bisa saya lakukan untuk memberkati kota, untuk memberkati tetangga, untuk memberkati kelurahan, kecamatan, negara, bangsa. Bahkan saat mati nanti, apa yang saya akan wariskan? Paling tidak kepada anak cucu kita, tetangga kita, lingkungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya khotbah seperti ini, saya lakukan apa yang saya khotbahkan. Dalam anak cucu saya sudah mewariskan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa saya wariskan. Anak-anak saya 2 orang sudah lulus di Fakultas Kedokteran dan sekarang dia sudah praktek menjadi dokter. Yang nomor 3, dia sudah menjadi sebagai akuntan pajak di kota Surabaya ini. Yang nomor 4 mau masuk Ubaya. Ini kancil nomor 4 terakhir, saudara, laki-laki, 3 wanita, CCCC-nya, yang terakhir pria. Dia mau jadi seperti Pak Johan Wijaya. Dia mengambil hukum di Ubaya tahun ini. Sudah diterima, saudara. Saya lakukan yang terbaik buat anak-anak saya. Untuk saya wariskan kepada mereka. Apa yang bisa saya wariskan untuk kehidupan mereka. Saya percaya saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Apa yang saudara tabur di muka bumi ini. Apa yang saudara lakukan, benih sekecil apapun yang saudara tabur dan saudara tanam. Kalau saudara taat menyiram dan memupuknya, dia akan tumbuh. Dan nanti akan menghasilkan buahnya pada waktunya. Lakukan bagian saudara, bagian Tuhan sudah Tuhan lakukan. Dan dia terus akan mengerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Sampai Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Berkat Jumat Agung sudah Tuhan kerjakan. Sudah Tuhan selesaikan. Saudara tidak usah fokus lagi, pusing lagi dengan berita-berita yang ada di televisi. Berita-berita yang ada di sosmed, saudara. Semuanya menakutkan. Semuanya mencemaskan. Semua mengintimidasi saudara dan saya. Berita bagusnya paling cuma 5%, saudara. 95% berita buruk semua. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang saudara baca firman Tuhan, yang saudara dengar firman Tuhan. Firman adalah kehidupan. Saudara terus akan memperoleh kehidupan di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Jangan terintimidasi dengan berita-berita yang ada saat ini. Ketahuilah Tuhan sudah menyelesaikan semua. Dan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Saya undang para pelayan Tuhan untuk masuk. Mari Bapak Ibu kita lakukan perjamuan kudus dengan penuh makna bahwa roti adalah tubuh Kristus dan anggur adalah darah Kristus. Dengan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia berkorban untuk dosa kesalahan kita. Bahkan untuk menghapus segala kutuk kita. Bahkan segala sakit penyakit kita pun dengan bilur-bilurnya ditanggungnya. Mari sebelum kita lakukan, mari kita cross check. Mungkin ada suatu hal yang belum berkenan. Mari kita layakkan diri kita masing-masing. Biar saat kita melakukan perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kita secara pribadi. Saya berikan kesempatan dengan waktu yang sangat singkat. Mari kita layakkan diri kita masing-masing.
Haleluya. Amin. Ada yang sudah siap? Mari angkatlah roti. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kesempatan yang singkat Bapak Ibu. Waktu yang sangat singkat kita mengucap syukur. Buat kebaikannya, buat korbannya. Dia di atas kayu salib berkorban untuk saudara dan saya. Untuk melupakan kesalahan kita, untuk menebus setiap kesalahan kita, membebaskan dosa kita. Mari kita bersyukur dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kami bersyukur ya Bapa. Oh kami bersyukur Yesus yang Kau berikan kasih-Mu. Kau rela berkorban buat kami. Kau mati buat kami, Kau tebus kami dengan darah-Mu yang mahal, dengan nyawa-Mu ya Tuhan. Oh Kau bebaskan kami, Kau lepaskan kami. Oh terima kasih, terima kasih. Mari angkatlah suara-Mu bersyukur dan bersyukurlah. Ia penuh kasih buat kita. Oh mari agungkanlah namanya.